Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem koordinat kutub ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar terkait sistem koordinat kutub. Jadi sistem koordinat kutub itu adalah salah satu cara merepresentasikan sebuah titik ya. Jadi titik itu biasanya kan direpresentasikan ke dalam bentuk sistem koordinat kartesius. Nah, selain direpresentasikan ke dalam sistem koordinat kartesius, titik itu juga bisa direpresentasikan ke dalam sistem koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, perhatikan titik P, ini titik P, di mana titik P ini kalau kita tarik dari titik pangkal ke Q, itu akan membentuk sebuah segitiga OPQ ya, segitiga OPQ, di mana segitiga ini membentuk sebuah sudut alfa, yaitu sudut POQ yang ini. Nah, sementara panjang OP itu sendiri itu adalah R atau besaran sisi miringnya, seperti itu. OQ itu adalah nilai X, sementara nilai PQ itu adalah Y. Nah, dalam bentuk seperti ini, kalau kita cari cos alpha itu, cos alpha ini kan X per R ya, X per R, maka dia akan ekuivalen dengan X sama dengan R cos alpha ya. Ketika kita mencari nilai sin Y per R, maka dia otomatis akan ekuivalen dengan nilai Y sama dengan R sin alpha, sehingga titik P, X, Y itu bisa dinyatakan ke dalam bentuk R cos alpha, R sin alpha, atau P R, alpha. Inilah yang disebut sebagai sistem koordinat atau koordinat kutub. Nah, perubahan koordinat ini yang pertama, ketika kita ingin merubah koordinat kutub ke dalam koordinat kartesius, maka cukup menggunakan rumus ini, yaitu X sama dengan R dikali cos alpha, Y sama dengan R dikali sin alpha. Sementara ketika kita ingin mengubah nilai titik koordinat kartesius ke titik koordinat kutub, maka kita harus mencari nilai R dan harus mencari nilai alpha. Mencari nilai R bisa menggunakan rumus sisi miring, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sementara untuk mencari alpha, kita bisa pergunakan nilai tangen alpha, karena tangen alpha itu kan Y per X, karena yang kita punya nilainya adalah Y dan X. Di sini alpha nanti harus kita sesuaikan berdasarkan kuadran, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini yang diminta adalah mengubah titik koordinat kartesius ke titik koordinat polar. Nah, titik pertama yaitu adalah titik 1,1. Nah, di sini kita lihat bahwa titik 1,1 itu berada di kuadran pertama ya. Mungkin masih ingat bentuk kuadran ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini yang pertama yang harus kita cari adalah nilai R-nya, karena kan koordinat polar itu R, alpha. Maka yang harus pertama kita cari adalah nilai R. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ketika X kuadratnya 1 tambah Y kuadratnya adalah 1, maka akar dari 1 tambah 1 sama dengan akar 2 ya. Sekarang kita cari nilai alfanya. Kita menggunakan rumus tangen alfa, itu adalah Y per X, nilai Y nya 1, X nya 1, maka didapatkan hasilnya 1. Jadi tan alfa sama dengan 1. Jadi yang kita cari adalah alfa. Oke. Jadi alfa itu kita carinya dengan cara kita harus menentukan ya, harus mencari tangen berapa yang nilainya adalah 1 ya. Di sini kan koordinatnya adalah
kuadrannya adalah kuadran 1. Kuadran 1 itu kan hanya 0 sampai 90 ya, maka di antara rentang ini jadi pergunakan tabel ataupun pakai kalkulator, jadi nilainya arcus tangen 1 itu berapa. Jadi nilai alfanya adalah 45 karena tangen dari 45 itu adalah 1, sehingga titik koordinat kutubnya bisa ditulis akar 2,45. Ingat ya, yang dimasukkan ke alfa itu bukan nilai tangennya, tapi nilai alfanya. Selanjutnya yang nomor 2 ya. Di nomor 2 ini titiknya adalah min 4,3. Min 4 X-nya 4, Y-nya 3, berarti dia berada di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua itu nilai tangen itu negatif ya, nilai tangen negatif, sehingga nanti kita harus mencari nilai R-nya dulu. R bisa dicari ya, R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya itu adalah min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, berarti akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25, itu adalah 5. Jadi R-nya nilainya 5. Nah, sekarang tangen alfa. Tangen alfa itu adalah Y per X. Y per X, Y-nya adalah 3, X-nya min 4. Jadi sama dengan nilainya adalah berapa? Tangen alfa. Jadi kita harus mencari alfanya itu berapa, yang hasilnya adalah 3 per min 4. Nah, di sini kita menggunakan 180 dikurang 36, yaitu sebesar 142,2 derajat. Karena di sini 3 per 4 ini hasilnya jadi 3 per 4 itu, nilai 3 per 4 itu kan sama saja dengan alfanya itu adalah negatif 36,8 derajat ya. Bisa menggunakan kalkulator ya mencari alfanya. Nah, kenapa di sini dikurang dengan 180? Karena dia berada di kuadran kedua. Jadi kalau ada di kuadran kedua, kita bisa menentukan nilai yang sama, yang hasilnya adalah 3 per 4, yaitu nilai dari nilai dari sudut 36,8 itu sama saja dengan 143,2. Karena kan kalau 3,68 ini bukan di kuadran ke 2 tapi di kuadran ke 1 harusnya, karena dia kan negatif. Makanya kita harus gunakan yang 180 dikurang 36,8 seperti itu. Jadi hasilnya adalah 142 derajat. Nah, ini kalian pelajari di materi sebelumnya, di materi minggu sebelumnya, itu bagaimana cara mencari nilai sudut-sudut yang saling ekuivalen gitu ya, sudut-sudut yang nilainya itu sama, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah terkait bagaimana caranya kita menentukan atau mengubah dari titik yang dibuat dalam koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Nah, di sini ada titik P 4,60 derajat, maka R-nya 4, alfanya 60. Jadi tinggal masukkan aja ke rumusnya. Rumus X itu kan R cos alfa, rumus Y itu R sin alfa. Maka R-nya 4, cos alfanya 60, maka cari dulu nilai cos alfanya. Nilai cos alfa adalah setengah, 4 dikali setengah sama dengan 2.
sama halnya dengan Y sama dengan R dikali sin alfa, maka R-nya 4, sin alfa sin 60 itu adalah setengah akar 3, maka hasilnya adalah 2 akar 3, sehingga titik koordinat kartesiusnya adalah 2,2 akar 3. Nah, selanjutnya adalah contoh kedua. Di contoh kedua ini titiknya berada di kuadran kedua, yaitu 3 akar 3, 150. Jadi di sini X-nya itu kan R cos alfa. R-nya ini di sini kan ini R, ini alfanya. 3 akar 3 cos 150 itu setengah akar 3, maka hasilnya adalah negatif 9 per 2. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan ya bagaimana cara mengalihkan bentuk-bentuk akar ya. Jadi nilainya adalah negatif 9 per 2. Untuk nilai Y-nya adalah R kali sin alfa, 3 akar 3 untuk R-nya, sin 150 itu setengah, maka nilainya 3 per 2 akar 3. Sehingga titik koordinat kartesiusnya adalah negatif 9 per 2, 3 per 2 akar 3. Mungkin sampai di sini penjelasan dari materi terkait koordinat kutub atau koordinat polar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.